Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rocky pada seri pembelajaran mengenai Python dari dasar. Oke, seperti janji saya di yang video sebelumnya bahwa kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai angka atau number. Nah, kalau data type angka atau number ini di bahasa pemrograman Python itu ada dua, yaitu integer atau int dan float atau floating point. Nah, saya yakin kalian semua tentu sudah tahu mengenai angka. Ya, seperti kita tahu angka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena ini berupa angka, maka secara otomatis kita tentu bisa melakukan operator matematika di dalamnya seperti tambah, kurang, tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, kalau di Python, untuk simbol perkalian adalah tanda bintang. Mungkin bukan hanya Python ya. Mungkin kalau di komputer gitu kan, untuk simbol perkalian itu adalah bintang. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, hmm, misal saya akan menerapkan saya akan mencoba gitu kan menjumlahkan angka 2 ditambah 4. Oke, kalau kita run, oke tentu tidak ada hasil. Nah, di Python untuk mengeluarkan hasilnya itu kita menggunakan perintah atau menggunakan kode yang namanya print. Nah, kalau kita jalanin, oke, sudah muncul hasilnya 6. Nah, bagaimana kita tahu bahwa angka 6 ini yang tadi baru saja kita jalankan itu adalah sebuah data type integer? Nah, teman-teman bisa menambahkan perintah type type di dalamnya. Nah, oke, lalu kemudian kalau teman-teman jalankan lagi, nah, maka di sini hasilnya adalah integer. Nah, ini menyatakan bahwa eh, penjumlahan ini adalah sebuah integer. Oke, sekarang bagaimana kalau kita coba dengan operator yang lain? Seperti contoh, 2 ini yang atas sudah tambah, sekarang yang bawahnya kurang. Lalu kemudian saya juga akan menuliskan kali, dan yang terakhir adalah bagi. Oke, kalau kita run, maka hasilnya yaitu 6, -2, 8, dan 0,5. Oke, sekarang kita mulai cek ya, satu persatu dari tab dari masing-masing hasil ini. Supaya tidak bingung, ini saya kayak tandai hasilnya adalah 6. Kemudian yang ini 2 dikurangi 4, kita rubah type. Lalu di sini ini tadi hasilnya -2. Kemudian di sini kita juga akan kasih type di dalamnya. Lalu yang terakhir 2 bagi 4, ini juga kita kasih type. Oke, di sini saya tandai ini hasilnya 8, 2 kali 4, ini hasilnya 0,5, 2 bagi 4. Oke, kalau kita run, nah teman-teman bisa lihat sendiri, angka 6 ini adalah tipe data integer, angka -2 dia juga masuk ke integer, angka 8 dia juga masuk ke integer, namun angka 0,5 dia masuk ke data type float. Nah, seperti di video yang sebelumnya bahwa saya pernah menyebut kalau float ini kepanjangan dari floating point. Nah, dia adalah angka desimal. Jadi setiap angka yang ada
titik gitu kan di dalamnya. Nah, itu masuk ke kategori float. Misalkan 2,5, 2.5 gitu, atau 2,5, 3.5 dan lain sebagainya. Nah, dia masuk ke kata float. Nah, teman-teman, kenapa perlu mengetahui bahwa angka ini masuk ke kategori integer dan float? Nah, pentingnya tuh seperti ini. Misal, ini semua saya kasih kayak komentar dulu ya, biar nanti tidak terbaca pada saat running. Ini saya clear. Nah, misal nanti ketika teman-teman membuat sebuah program, teman-teman meminta user untuk menginputkan sebuah angka. Namun, yang user inputkan sebuah angka betul, tapi angkanya itu di dalam tanda kutip. Sebagai contoh ya, ini hanya ilustrasi saja. Nanti untuk studi case yang sebenarnya kita akan bahas di video tutorial lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, pelan-pelan kita mulai dari dasar dulu, nanti mulai mengarah ke bagian menengah, lalu the next berikutnya gitu. Misal di sini angka 2. Oke, kita betul nulis angka 2, tapi saya tambahkan tanda kutip di sini. Kalau kita print atau kita run gitu kan, hasilnya tetap 2. Apa sih bedanya dengan yang angka 2 tadi tambah tanda kutip? Oke, nih. Ini angka 2 ada kutipnya. Nah, yang bawah juga angka 2. Kalau kita run, nah di sini sama-sama 2 hasilnya. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, saya run ulang. Oke, di sini hasilnya 2. Sebagai mana teman-teman lihat, 2 yang di atas ini adalah angka 2 yang kita kasih kutip. 2 yang di bawah ini adalah angka 2 yang tanpa tanda kutip. Nah, secara kasat mata kan nggak kelihatan bedanya di mana. Nah, sekarang teman-teman ketika lakukan pengecekan, misal tanda 2 yang ditambah kutip ini saya tambahkan di dalamnya type. Lalu ini juga saya kasih type. Nah, maka ketika teman-teman run, ini saya clear dulu. Nanti teman-teman baru melihat perbedaannya. Nah, jelaskan di sini perbedaannya. Jadi angka 2 yang ada kutipnya ini dia masuk ke data type string. Lalu angka 2 yang tanpa kutip ini dia adalah data type integer, atau di dalam bahasa pemrograman Python ini si angka 2 yang di bawah ini adalah dianggap sebagai angka atau number. Sedangkan di atasnya karena dia dianggap sebagai string, maka angka ini bukanlah sebagai number, namun dia sebagai huruf itu, atau bisa dibilang sebuah huruf atau kalimat gitu kan. Dia bisa dibilang seperti itu. Jadi makanya teman-teman perlu perlu banget gitu ya mengetahui fundamental mengenai data type terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti ketika teman-teman masuk gitu kan ke studi kasus atau membuat sebuah program gitu. Nah, kalau teman-teman mendapati masalah seperti misal di program teman-teman itu menghitung 2 tambah 2, tapi yang diinput oleh user gitu kan, angka 2-nya ini adalah angka 2 kutip. Nah, maka nanti hasilnya itu pasti bukan 4, namun hasilnya itu adalah 22. Oke, kita ilustrasikan seperti ini ya. Misal, ini kita langsung print saja. Ini kita clear dulu. Nah, misal ada kasus kayak gini. Teman-teman buat kalkulator mini, anggaplah ya kalkulator. Nah, tapi yang diinputkan oleh si user angka 2-nya ini yang pertama adalah 2 string gitu kan. Lalu kemudian angka yang keduanya ini adalah angka integer gitu kan tanpa tanda kutip. Nah, ini kalau kita jalankan harusnya error gitu kan. Kenapa? Karena penjumlahan ini ada string dijumlahkan dengan integer, harusnya di Python itu tidak bisa. Nah, maka akan memunculkan keterangan error seperti ini. Nah, ini supaya tidak error, nah teman-teman di sini harus menuliskan type-nya di depannya. Jadi teman-teman itu seolah-olah memberitahu ke interpreter Python gitu ya bahwa hey, angka 2 yang di sini ini adalah string gitu kan. Anggaplah ini kita ilustrasinya seperti ini. Misalkan nanti kalau ada case seperti ini.
misalkan angka 2 ini adalah string. Nah, kalau kita jalankan, nah jadinya adalah 22 gitu kan. Tapi kalau misalkan ya teman-teman ketika sudah mengetahui bahwa hasil dari output ini yang saya harapkan haruslah berupa integer. Nah, maka teman-teman hanya cukup menambahkan di programnya itu sebuah type integer di depannya. Lalu di sini juga teman-teman tambahkan lagi type-nya integer. Jadi meskipun nanti user inputnya berupa string gitu kan, sebuah angka yang ada kutipnya gitu, nah maka nanti program ini akan membaca inputan user itu akan dianggap sebagai integer gitu, atau number, atau angka gitu kan. Nah ini kalau kita clear kemudian kita run, nah hasilnya akan keluar 4 dan tentu tidak error. Karena apa? Karena di sini teman-teman sudah memberitahu ke Python bahwa hey, angka 2 di sini adalah integer. Lalu di sini juga adalah integer itu. Jadi meskipun inputan dari user ada kutipnya, maka tetap hasilnya akan berupa integer. Karena apa? Karena dalam prosesnya kita mengkonversi terlebih dahulu setiap inputan itu menjadi data type integer. Jadi itu saja teman-teman untuk penjelasan mengenai data type yang termasuk ke dalam number ini, yaitu integer dan float. Semoga video dan juga penjelasan saya dapat dimengerti. Kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.